Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith yang ada hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dalam soal agama-agama yang ada di Indonesia tentu saja. Dan tujuannya adalah untuk bisa menghargai satu sama lain, menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah ada narasumber yang luar biasa muda, berenergi, dan tentu saja kita sudah bersama dengan Romo Andreas Subekti selaku Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta. Tapi sebelum kita tanya-tanya kepada narasumber yang sudah hadir yang luar biasa ini, saya ingin terus-menerus mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terlewati dari pandemi, nggak ada gelombang ketiga, dan kita bisa lepas bebas tanpa menggunakan masker maupun face shield ini. Nah, saya balik lagi nih bersama Romo Andreas Subekti. Halo, Romo. Ini manggilnya apa nih? Ini muda sekali nih narasumber kita nih, Pak. Biasa saya dipanggil Romo Bekti. Romo Bekti ya? Ya, oke. Oke, Romo Bekti ini adalah Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta. Betul. Nah, mungkin daripada saya salah-salah memperkenalkan Romo nih, mungkin Romo bisa memperkenalkan sendiri terkait kegiatannya dan lain-lain sebagainya, Romo. Oke, terima kasih. Saya Romo Andreas Subekti, biasa dipanggil Romo Bekti. Saya itu sekarang juga bertugas di Gereja Pasar Minggu. Gereja Pasar Minggu. Keluarga Kudus. Oke. Lalu salah satu tugas yang diberikan secara khusus juga adalah sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta. Oke. Jadi itu semacam divisi untuk pendampingan orang-orang muda. Oke. Dalam hal iman maupun juga kegiatan dalam pelayanan. Ini seluruh di Keuskupan Agung Jakarta, meliputi Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Tugasnya apa aja tuh kira-kira tuh, Romo? Tugasnya lebih kepada koordinator, sekaligus juga mendampingi secara umum. Oh. Jadi kalau ada acara-acara orang muda atau ada gerakan-gerakan orang muda Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, di gereja-gereja Katolik itu, ya kita bersama-sama. Saya juga mengatur mengorganisir supaya kita tetap sejalan satu sama lain. Ngomong-ngomong muda nih, kita kepo nih. Usianya nih saya baru 17, saya baru 17. 17 tahun nih. Serius nih Romo, nih umurnya berapa dan latar belakang pendidikannya apa nih sebenarnya? Saya usia 31 tahun. 31 ya, tahun. Masih muda lah ya. Masih muda. Masih muda, yang jelas belum kawin. Oke. Dan tidak akan kawin. Lalu latar belakang saya tentu kalau jadi pastor, jadi Romo itu pasti studi filsafat teologi lah. Studi filsafat teologi. Saya di Jakarta pernah, di Jogja juga pernah. Oh, oke. Ini kan ngomong-ngomong nih, tadi kan sudah disinggung nih. Ini kan pemirsa di seluruh Indonesia ini kan beragam nih, Romo ya, penontonnya. Ada yang ada yang Muslim, bahkan non Muslim, di berbagai daerah juga. Ini kan minim pengetahuannya, tadi disinggung sama Romo nih, tidak menikah gitu ya. Kenapa itu kalau kita boleh tahu itu, Romo tuh? Iya, karena itu adalah pilihan. Ya, kalau saya menikah, ya pasti direpotkan, ya dalam tanda kutip, direpotkan dengan keluarga atau tanggungan-tanggungan banyak ya. Dibanding saya memilih tidak untuk menikah, ya artinya itu pilihan yang memang ada dalam ajaran kami. Gitu. Pilih untuk tidak menikah supaya apa? Supaya kalau saya jam 2 pagi pelayanan tuh bisa enteng aja pergi gitu. Artinya apa? Lebih cintanya lebih luas gitu ya. Jadi bisa ke siapapun. Betul, gitu. Untuk umat sepenuhnya gitu ya, kira-kira gitu ya, Romo. Jadi saya memilih untuk tidak menikah dan memang sudah ada janjinya. Sehingga dapat melayani secara lebih luas. Dan tadi kan kuliahnya gitu ya, studinya itu kan teologi gitu ya. Kira-kira bisa di-share sedikit nggak nih kepada anak-anak muda nih, apa gitu yang dipelajarin gitu kira-kira, Romo ya? Kalau dari katanya kan teologi ya, teo dan logos. Logos itu kan ilmu pengetahuan, teo itu tentang Tuhan. Belajar tentang studi-studi keagamaan gitu kira-kira. Sebenarnya yang khusus memang ke agama Katolik, karena teologinya teologi Katolik, tapi juga saya mempelajari
beberapa teologi lain, gitu. Islam, Timur, gitu, Barat dan lain sebagainya. Nah ini kan masih muda Romo gitu ya. Apa aja kesibukannya kira-kira Romo? Apakah cuman ya dari gereja di Pasar Minggu saja atau apa aja kira-kira nih Romo? Tentu yang utama saya melayani umat di Pasar Minggu. Itu ada dari Senin sampai itu saya setiap hari tinggal di situ dan gitu, pelayanan utamanya di situ. Lalu itu yang tentu ibadat-ibadat, lalu pelayanan-pelayanan orang sakit, orang meninggal di situ di seputaran Pasar Minggu. Lalu yang pelayanan tambahan tadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta yang tadi mendampingi orang-orang muda. Ya, paling itu kantornya sih di Gereja Katedral. Gereja Katedral di Istiqlal itu seberangnya ya. Istiqlal ya. Tapi karena pandemi ini maka dikurangi. Biasanya seminggu sekali itu kita ngantor. Tapi ini dikurangi, kalau bisa ya nggak usah ke sana gitu. Karena bisa online kan sekarang dimanapun. Betul. Pendampingan secara online, tapi juga ada kesempatan-kesempatan untuk tatap muka juga. Paling 2 kesibukan itu sekaligus juga ya paling mewartakan di dunia digital lah ya. Dunia digital? Apa aja kegiatannya di dunia digital? Iya paling saya buat konten tentang istilahnya refleksi-refleksi iman di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, YouTube begitu. Nah tadi kan dibicarakan tentang pendampingan ya Romo ya. Program-program pendampingan seperti apa sih yang didampingi sama Romo? Apakah tentang keagamaan saja, apakah ada sosialnya atau seperti apa nih model-model pendampingannya Romo? Kalau yang lagi saya fokuskan persiapkan untuk setahun ke depan, ini kami akan mengadakan campaign ya tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi ada 2 program utama yang memang kami persiapkan. Yang pertama itu namanya Campus Fide. Campus Fide. Fide itu kan dari Fides Iman. Saya akan tanya lebih jauh, tapi segmen setelahnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.